Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono sudah menemui titik terang. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM RI sudah secara tegas menyatakan penolakan atas kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan konferensi pers pada Rabu 31 Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan permohonan pihak KLB ditolak dikarenakan dokumen fisik yang diberikan oleh penyelenggara KLB belum lengkap terpenuhi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di dalam tubuh Partai Demokrat dan menegaskan hanya dirinya yang merupakan Ketua Umum sah Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa kelima pada tahun 2020. Akademisi sekaligus pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, polemik kudeta Partai Demokrat ini sama dengan yang terjadi pada Partai Keadilan Persatuan Indonesia atau PKPI, namun di sisi lain PKPI mengalami akhir yang buruk dikarenakan statusnya yang hanya partai kecil. Dan ia menilai kejadian ini tidak baik untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Intervensi di dalam partai sudah pasti terjadi, dan kemenangan Partai Demokrat ini tentu menjadi angin segar bagi perkembangan demokrasi, dikarenakan pemerintah sudah melakukan keadilan sesuai dengan norma hukum, undang-undang, ADART, dan lainnya. Kalau kita ikuti konflik di Partai Demokrat, ini mirip dengan kudeta yang ada di PKPI. Nah, kalau di PKPI itu mungkin karena partai kecil, maka respon publik biasa-biasa saja dan PKPI bisa diambil alih oleh pihak luar. Nah, di Demokrat juga sama. Ini ada kudeta yang dilakukan oleh pihak luar, yaitu bukan kader Demokrat, ya kan? Orang tidak pernah berjuang, tidak pernah berjasa, tidak pernah berdarah-darah di Partai Demokrat. Dia bagian daripada lingkaran istana, ya kan? Mengkudeta Partai Demokrat melalui KLB dari Serdang, ya kan? Tentu ini menjadi presiden yang tidak baik ya dalam konteks berdemokrasi. Ya alhamdulillah, ya untungnya gitu Kemenkumham masih adil ya, masih waras gitu ya. Pemerintah juga masih adil sehingga kepengurusan kubu KLB dari Serdang atau kubunya Muldoko itu ditolak oleh pemerintah. Nah, ini tentu menjadi angin segar bagi perkembangan demokrasi ke depan. Ya, dalam kasus Demokrat, pemerintah melakukan keadilan sesuai dengan norma-norma hukum ya, sesuai dengan undang-undang, lalu juga sesuai dengan ADART, dan tentu sesuai dengan peraturan yang lainnya. Nah, namun kita paham dan harap mafhum juga gitu di partai-partai sebelumnya gitu ya, intervensi kekuasaan itu ada gitu, dan terjadi. Dan alhamdulillah saya tentu sangat senang ya ketika pemerintah menolak kepengurusan kubu KLB dari Serdang. Artinya memenangkan pihak AHY. Kenapa? AHY yang sah sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan undang-undang, dan sesuai dengan ADART partai. Sebelumnya, fraksi Partai Demokrat DPR RI telah mengirim surat pergantian antar waktu atau PAW kepada pimpinan DPR dan meminta DPR untuk segera memproses PAW Johnny Allen. Sementara itu, pergantian antar waktu terhadap Johnny Allen Marbun dari DPR belum terrealisasi. Partai Demokrat menyebut proses PAW ini terhambat dikarenakan Johnny Allen telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pemecatannya sebagai kader. Tak terima dengan kekalahannya, kubu KLB Deli Serdang atau kubu Muldoko ini pun mengajukan gugatan perdata mengenai ADART Partai Demokrat 2020 dan akta notaris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dengan nomor 01 TPD 04 2021 itu diajukan perihal perselisihan internal partai terkait dengan kepengurusan dan pelanggaran hak anggota partai dalam Kongres 5 Partai Demokrat, serta pembatalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Tentu kita ingin sama-sama menjaga demokrasi, baik dari pemerintah, DPR, masyarakat, saya selaku akademisi dan pengamat politik. Kenapa? Kalau demokrasi tidak dijaga, kan, maka demokrasi akan rusak. Nah, rusaknya demokrasi adalah oleh orang-orang yang tahu dan paham aturan tapi melanggar aturan. Orang yang punya kekuasaan tapi melakukan abuse kekuasaan. Nah, pasca ditolaknya kubu KLB dari Serdang, maka tentu bola saat ini ada di kubu AHY. AHY yang mendapatkan angin dan tentu yang menang. Ya kan, artinya tidak ada lagi kepengurusan double dan ganda itu. Nah, namun persoalannya adalah yang harus waspada dan harus hati-hati dari kubu AHY adalah ketika kubunya Muldoko mengajukan ke PT UN atas penolakan SK Kemenkumham tersebut.
Nah, kalau di PT UN dimenangkan, ya kan, ini yang menjadi celaka bagi kubu AHY. Tetapi kalau kita bicara keadilan, bicara aturan, bicara undang-undang, bicara ADART, ya maka sebenarnya sangat clear dan sangat jelas secara hukum, maka AHY lah yang akan di atas angin dan akan menang. Cuma persoalannya kita kan paham lah, peradilan Indonesia kan juga banyak mafianya. Peradilan Indonesia juga banyak masalah dan banyak problemnya gitu kan. Makanya kita mendorong agar hakim agar berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun. Hakim hanya memutus atas dasar kepada keadilan dan kebenaran. Dan saya tentu masih optimis ya, kalau hakim-hakim kita masih banyak yang jujur, masih banyak yang bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Semoga kisruh di Partai Demokrat ini menjadi cerminan kita dalam konteks dalam penyelenggaraan bernegara. Kita mesti sama-sama menunjukkan kebenaran, mendukung keadilan, dan sama-sama menjaga demokrasi. Terima kasih. Pada Selasa 13 April 2021, melalui kuasa hukumnya, Agus Harimurti Yudhoyono mencabut gugatan terhadap Johnny Allen Marbun dan 9 kader lainnya dalam perkara gugatan pembuatan melawan hukum atas pelanggaran KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 lalu. Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Abdul Fikar Hajar mengatakan, alasan pencabutan gugatan tersebut karena alasan menggugat dianggap sudah tidak relevan. Setelah Menkumham menyatakan pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang. Sebelumnya, pada tanggal 18 Maret 2021, Susilo Bambang Yudhoyono telah mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Namun di sisi lain, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Haris, mengatakan akan menolak pengajuan tersebut dikarenakan Partai Demokrat telah memiliki merek atas nama partai sama seperti yang diajukan oleh SBY.